seleksinya. Kemudian para peserta atau para calon pegawai negeri sipil ini mendaftar mulai tanggal sekian, ya, tanggal 17 sampai tanggal 3 Oktober 2023. Nah, kalau dulu itu biasanya pendaftarannya melalui Panselnas. Pada bulan Agustus tahun 2023, saya mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi yang di-share di WhatsApp. Saya lihat dari dokumennya ini merupakan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan karena terdapat tanda tangan elektrik di sini. Anda bisa menyekannya. Mengenai jadwal pelaksanaan seleksi CASN atau CPNS dan P3K. Adapun untuk pengumuman seleksi, maksudnya ini jadwal di mana kementerian, pusat, lembaga pemerintah ataupun pemerintah daerah ataupun pemerintah kota mengumumkan seleksi yang diperlukan bagi pegawai-pegawai di daerahnya. Misalnya, pemerintah Kota Malang mengumumkan butuh 1000 CASN atau CPNS guru dan 500 CPNS tenaga administrasi. Nah, di tanggal sekian ini mereka mengumumkan seleksinya. Kemudian para peserta atau para calon pegawai negeri sipil ini mendaftar mulai tanggal sekian, ya, tanggal 17 sampai tanggal 3 Oktober 2023. Nah, kalau dulu itu biasanya pendaftarannya melalui Panselnas, ya, atau Panitia Seleksi Nasional di situs web secara online. Atau bisa juga langsung ke pemerintah kota tujuan. Kemudian BKD di masing-masing lembaga ataupun pemerintah, baik itu di Pemkot ataupun kementerian, melakukan seleksi administrasi pada tanggal sekian. Nah, di seleksi administrasi ini biasanya ada yang sudah digugurkan karena dokumennya tidak lengkap, misalnya ijazahnya tidak valid ataupun dia sudah tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan seleksi CPNS ataupun P3K. Perlu Anda ketahui, untuk menjadi seorang CPNS itu terdapat usia maksimal, di mana 35 tahun adalah usia maksimal bagi CPNS. Selain itu, ijazah yang Anda perlukan harus valid, ya, bukan ijazah yang tidak sah keberadaannya. Setelah itu akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Nah, kalau sudah diumumkan di hasil seleksi administrasi ini, maka para peserta bisa melakukan tes. Tesnya diperkirakan tanggal sekian. Dijadwalkan tanggal 23, 26, dan dilaksanakannya tanggal ini, tanggal 31 Oktober sampai 9 November. Kalau zaman dulu itu baru hanya satu kali tes, yaitu tes CAT, dan setelah itu diumumkan hasilnya. Namun sekarang terdapat juga tes SKB dan wawancara dan sebagainya, ya, banyak jadwalnya, ya. Nah, setelah ini semua selesai, baru diadakan pengumuman kelulusan. Biasanya terdapat integrasi antara nilai tes CAT atau SKD dengan SKB. Dijumlahkan mana yang nilainya paling tinggi, itulah mereka yang berhak untuk lolos. Dan di tanggal sekian nanti Anda mungkin harus mengumpulkan lagi berkas-berkas seperti ijazah, foto, dan sebagainya. Baru setelah itu instansi tujuan, maksud bisa berupa lembaga daerah ataupun kementerian, mengumumkan penetapan NIP CPNS. Dan di bulan Maret ini, biasanya tanggal 15 Maret 2024, Anda sudah bisa bekerja di instansi tersebut dan mendapatkan gaji dari negara. Untuk yang jadwal P3K-nya sama, ya, mirip, ya. Kalau seleksinya 16 sampai dengan 30, ini juga 16 sampai dengan 30. Jadi jadwal untuk seleksi P3K dengan CASN sama, ya, di surat ini.
Ya, demikian info singkat mengenai jadwal seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023 berdasarkan surat dari BKN nomor 7948 garis miring B strip KS titik 04.01 garis miring SD garis miring K garis miring 2023. Apabila saudara mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah.